Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Jumjum dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan dan kepada teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi perencanaan pendidikan dan fungsi perencanaan atau planning. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Magda Abdulina. Saya Fitria Nur Rosidah. Saya Lailatul Lutfiyah. Saya Muhammad Akbar Daza Putra. Yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, mengenai pengertian perencanaan pendidikan, prinsip perencanaan pendidikan, jenis-jenis perencanaan, tahapan perencanaan, kriteria perencanaan yang baik, dan aplikasi perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan adalah suatu langkah mendasar untuk menuju tujuan suatu organisasi. Mengingat keberadaan perencanaan yang sangat penting, maka setiap perencanaan wajib dilakukan dengan teliti melalui analisis tentang apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi. Secara sederhana, perencanaan dapat disebut sebagai proses menentukan tujuan yang hendak dicapai, penentuan tindakan, dan pengorganisasian manusia maupun non-manusia untuk menggapai visi yang sudah direncanakan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, pengertian perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai proses menentukan tujuan yang hendak dicapai, penentuan tindakan, dan pengorganisasian manusia maupun non-manusia untuk menggapai visi yang sudah direncanakan secara efektif dan efisien di lembaga pendidikan. Yang kedua adalah prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu efektif dan efisien. Prinsip ini berarti bahwa perencanaan pendidikan hendaknya mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Selain itu, pemberdayaan sumber daya harus diusahakan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Yang kedua, interdisipliner. Berdasarkan pada hakikatnya, pendidikan merupakan pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan diharapkan dilaksanakan dengan sangat cermat, teliti, dan mampu menafsirkan keperluan di masa mendatang yang berguna bagi peserta didik dari esok. Yang ketiga, fleksibel. Pendidikan diharapkan peka akan tuntutan masyarakat, yaitu pendidikan harus bisa menampung aspirasi masyarakat lewat perencanaan yang fleksibel. Yang keempat, objektif, rasional, dan didasarkan pada data. Perencanaan pendidikan harus berdasar pada kepentingan peserta didik dan berdasar pada data dan fakta yang objektif dan rasional. Yang kelima, komprehensif. Perencanaan pendidikan didambakan memperhatikan segala aspek yang melekat dengan pendidikan. Yang keenam, didasarkan pada kekuatan sendiri. Perencanaan pendidikan seharusnya mengamati kelemahan, kekuatan, serta potensi yang dikuasai oleh organisasi pendidikan. Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan sebaiknya berlandaskan pada kekuatan yang dikuasai. Yang ketujuh, menghimpun kekuatan-kekuatan secara terorganisir. Pada dasarnya, perencanaan pendidikan adalah proses menghimpun kekuatan-kekuatan dari dalam maupun dari luar organisasi pendidikan guna menggapai tujuan. Terakhir, perencanaan pendidikan harus didasarkan sumber data yang ada. Perencanaan pendidikan didambakan berdasarkan pada sumber daya yang dikuasai organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan sistematika penyusunan. Yang pertama, perencanaan pendidikan bottom up. Berdasar pada pemasukan dari bawah atau dapat dikatakan perencanaan disusun atas masukan dari pengajar.
Yang kedua, perencanaan pendidikan top-down. Perencanaan yang tersusun atas tingkat pusat dan dilakukan di tingkat bawah. Dengan kata lain, perencanaan yang disusun kepala sekolah tanpa masukan dari guru. Yang ketiga, perencanaan gabungan dari bottom up dan top down. Dalam lingkup persekolahan, perencanaan disusun oleh kepala sekolah, guru, dan staf sekolah ataupun disusun bersama-sama. Yang kedua, berdasarkan tingkat perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan strategis. Terdiri atas 5 komponen yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Yang kedua, perencanaan manajerial. Perencanaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan jalannya pelaksanaan agar tujuan yang sudah ditetapkan bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan yang berpusat pada sesuatu yang akan dikerjakan di tingkat pelaksanaan pada lapangan dari rencana strategik. Lanjut. Yang ketiga, berdasarkan besaran perencanaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan makro. Perencanaan makro terdiri atas 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Pendekatan guna menggapai tujuan nasional, yang ketiga, lembaga pendidikan dibutuhkan guna mencapai tujuan nasional, yang keempat, penanganan lembaga pendidikan guna menggapai tujuan nasional, yang kelima, program-program yang dibutuhkan guna menunjang pencapaian tujuan nasional. Yang keenam, sumber daya yang diberdayakan, dan yang ketujuh ada standar keberhasilan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan yang menjelaskan perencanaan makro ke dalam program berskala lebih kecil dan yang sifatnya operasional. Yang ketiga ada perencanaan mikro, mencakup satu lembaga pendidikan yang sifatnya institusional. Yang keempat, berdasarkan pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan tuntutan sosial mengutamakan pemerataan dan bersifat kuantitatif. Yang kedua, pendekatan ketenagaan, menekankan kaitan antara lulusan dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada pendekatan untung rugi, memiliki sifat ekonomi berbasis investasi. Yang keempat, ada pendekatan efisiensi dan efektivitas. Tahapan perencanaan. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Tahap penetapan tujuan adalah hasil puncak yang hendak dicapai oleh lembaga atau sekolah. Yang kedua ada tahap penyusunan premis-premis. Merupakan pernyataan mengenai deskripsi masa depan yang hendak digapai, rumusan akal tentang masa mendatang yang hendak dicapai oleh suatu lembaga sesuai teori yang menjadi dasar sebagai kerangka untuk mengenali, mengevaluasi, dan menyeleksi tindakan yang benar bagi tercapainya tujuan. Yang ketiga ada pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah kegiatan dalam hal menjelaskan, menganalisa masalah, mengembangkan cara memecahkan masalah, memilih alternatif yang tepat dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang keempat ada penetapan tindakan. Hal ini disebut bentuk implementasi perencanaan di lapangan. Oleh sebab itu, implementasi ini harus bersifat wajar, efektif, dan adanya komitmen yang besar. Yang kelima, evaluasi hasil. Evaluasi hasil dibutuhkan guna memberi balikan yang ada kaitannya dengan pencapaian tujuan dari suatu rencana. Evaluasi sangatlah bermanfaat guna memantau kemajuan, kegagalan suatu rencana, dan melihat adanya sesuatu yang menyimpang di dalam pelaksanaan di lapangan. Kriteria perencanaan pendidikan yang baik. Karakteristik perencanaan pendidikan secara dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses rasional dikarakteristikan sebagai pengembangan yang tertata dan kegiatan pembelajaran. Kedua, menyangkut target sosial, cara dan tujuan, proses, dan kontrol. Yang ketiga, merupakan rancangan konseptual, kebijakan, dan tindakan yang dibuat oleh kelompok. Kemudian, konsep dinamis yang menjamin urusan rencana dikonstruksikan dengan baik, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Namun sebenarnya masih ada banyak lagi karakteristik atau kriteria dari pendapat para ahli.
Misalnya pendapat dari Arifudin, Udin Syaifuddin Saud, maupun Bung Hart dan Trul. Tetapi pada dasarnya, pendapat tersebut hampir sama antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Aplikasi perencanaan pendidikan. Contoh pengaplikasian perencanaan pendidikan yang terdapat dalam lingkungan sekolah dapat berupa perencanaan peningkatan mutu akademik. Perencanaan peningkatan mutu akademik dilaksanakan dengan rapat kerja di awal tahun ajaran. Pada awal tahun pelajaran akan dilaksanakan rapat kerja untuk merancang dan memprogram kegiatan yang tepat bagi sekolah untuk mencapai tujuan. Dalam melaksanakan perencanaan peningkatan mutu akademik, tentunya diperlukan biaya. Misalnya, dalam melaksanakannya diperlukan biaya sebesar 10 juta rupiah, maka dapat diambil dari dana bantuan pemerintah, atau sekolah dapat mengajukan rancangan dana kepada yayasan. Perencanaan di sekolah dibuat untuk memudahkan mengambil langkah pada masa mendatang. Dalam rapat kerja, dihasilkan langkah-langkah untuk kegiatan selanjutnya. Perencanaan yang dibuat akan didokumentasikan dalam rencana kerja tahunan. Dalam dokumen tersebut terdapat jadwal program sekolah dan penanggung jawab masing-masing program. Contoh lain bentuk pengaplikasian perencanaan pendidikan adalah dalam perencanaan school plan. School plan dapat diartikan sebagai seluruh bangunan atau fasilitas yang berada di kawasan sekolah yang digunakan oleh siswa atau untuk menunjang kegiatan sekolah. Menurut Ajayi dan Yusuf, perencanaan school plan adalah proses di mana lokasi yang cocok dipilih dan ruang institusional, ruang administrasi, ruang sirkulasi, dan ruang kenyamanan dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar di sistem sekolah. Tujuan dari perencanaan school plan adalah menjamin kualitas pengajaran dan pembelajaran dalam sistem sekolah dan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua orang dalam hal akses. Perencanaan school plan dapat dilaksanakan dengan berbagai proses. Dalam melaksanakannya terdapat dua pendapat. Yang pertama, perencanaan pendidikan menerapkan penempatan pembangunan dan penyediaan peralatan fisik di lembaga pendidikan meliputi pemilihan lokasi yang cocok, pemilihan desain bangunan, dan penyediaan peralatan fisik yang dapat menunjang terwujudnya lingkungan yang kondusif. Yang kedua, perencanaan sekolah dimulai dan diakhiri dari anak-anak. Bangunan dibangun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional peserta didik, melalui penyediaan ruang yang memadai, nyaman, bersih, dan memiliki ventilasi yang baik sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai perencanaan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.